dengan perkembangan teknologi yang mutakhir, yang canggih, orang bisa mengakses apapun, termasuk ketika iman kekatolikan kita, terlebih iman kita tentang Yesus itu dipertanyakan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini teristimewa bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Yesus membahasakan dirinya sebagai putra manusia. Dari jawaban mereka kita mendapatkan informasi tentang siapa Yesus menurut kata orang-orang yang melihat dan bertemu dengan Dia, dan juga apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Yesus menurut kata orang-orang, Dia adalah seorang nabi yang datang dari masa lampau. Mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Maka Yesus bertanya kepada para murid untuk membuktikan jawaban mereka siapa Yesus sesungguhnya. Dari kedekatan secara personal, hasil dari pemuritan, bukan dari apa kata orang tentang Yesus, maka Simon Petrus memberikan jawaban, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Dan jawaban Petrus mewakili para rasul lain. Yesus yang adalah Mesias, Putra Allah, datang dari Allah. Maka hanya Allah saja yang mengenal Dia dan memberi kesaksian tentang siapa sejatinya Yesus itu. Setiap pengetahuan yang benar tentang Yesus dengan sendirinya berasal dari Allah. Allah yang menyatakan pengetahuan itu kepada Simon Petrus. Itu pula yang menjadi dasar dari kesadaran Yesus bahwa Ia ada tidak untuk mencari perkenanan dari manusia, melainkan untuk menuruti pengetahuan, pikiran, dan kehendak Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, pengetahuan akan Yesus mestinya memasuki level pengenalan yang personal, yang pribadi, bukan apa kata orang, supaya memiliki akar dalam kepribadian dan menjadi pengalaman iman pribadi. Kalau benar pengetahuan seorang Kristiani tentang siapa Yesus, maka dia akan semakin menerima dan semakin setia kepada Yesus.
kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, kita sekali lagi akan semakin mencintainya dan semakin setia mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, cukup sering di zaman ini kita mendapatkan tantangan dari generasi muda yang karena satu dua alasan menyatakan ingin pindah agama, tidak ingin lagi menjadi orang Katolik. Berhadapan dengan hal-hal begini, di satu sisi kita melihat bahwa iman kekatolikan generasi muda kita mengalami goncangan, mengalami kekaburan makna. Tapi di sisi lain, kita juga memaklumi bahwa dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini, kita digempur dengan perkembangan teknologi yang mutakhir, yang canggih. Orang bisa mengakses apapun, termasuk ketika iman kekatolikan kita, terlebih iman kita tentang Yesus itu dipertanyakan. Maka kalau ada orang-orang yang meninggalkan gereja Katolik karena satu dua alasan, yang kadang-kadang alasan itu klasik sekali. Ya, Katolik itu biasa-biasa saja. Katolik itu tidak menarik. Maka saya ingin bertanya, dan ini menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah saudara-saudari, umat yang meninggalkan kekatolikan itu sudah membaca, merenungkan, dan lebih dalam tahu tentang kekatolikan itu? Kalau kita hanya sebatas melihat dari kulit luarnya saja, lalu kita meninggalkan kekatolikan kita, untuk saya kira ini hal yang perlu kita cermati bersama. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau ingin meninggalkan iman kekatolikan, Anda pelajari dulu lebih dalam, ya, membaca buku tentang agama yang mungkin diminati, dan lebih dalam lagi Anda membaca buku teologi Katolik, misalnya Kristologi, Eklesiologi, Mariologi, sejarah gereja, dan sekian banyak buku Katolik lain. Kalau Anda sudah membaca ini, Anda sudah merenungkan ini, lalu ketika Anda tidak menemukan sesuatu yang indah, yang luar biasa dari kekatolikan ini, maka silakan Anda boleh meninggalkan gereja Katolik. Tetapi kalau belum, sekali lagi, jangan meninggalkan gereja Katolik, karena di sana Anda menemukan yang sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya, gereja yang benar, gereja yang didirikan di atas Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, umat Tuhan yang terkasih, mari kita semakin
menajamkan iman kita, pengenalan kita akan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, dan kita meyakini bahwa kita berdiri di atas gereja Katolik yang luar biasa, yang membawa kita kepada keselamatan. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan hari ini lewat sabda Tuhan, dan semoga iman kita makin ditumbuh kembangkan karena kita berdiri sekali lagi di atas Kristus, gereja Katolik yang membawa kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian.